Kan tadi video sempat terpotong. Jadi untuk denah, jika kalian sudah menggambarkan dinding ini, perlu juga kalian memberi notasi jika memang pada dinding tersebut tidak seluruhnya dinding. Bisa diperhatikan untuk notasi seperti ini, dinding yang full, dia tidak ada notasi lain, berarti dia dindingnya full. Namun jika ternyata terdapat pintu, terdapat jendela, maka diberikan notasi kusen seperti ini. Nah, kalian bisa menentukan ukuran-ukuran tersebut dari analisa yang nyata, yang real di tempat tinggal kalian, maupun ukuran tersebut bisa direncanakan. Misal untuk jendela, kusennya selebar pintu, kusennya selebar dinding, kemudian si kaca-kacanya sesuai ukuran standar yang biasa digunakan, berapa mili kacanya, terus ada berapa buah kacanya, seperti itu. Terus sama juga bukaan pintu. Bukaan pintu ini sangat penting dalam suatu perencanaan, karena tidak mungkin bukaan pintu itu dibuat asal-asal. Misal ini sebaliknya, karena tugas kalian hanya menganalisa. Untuk tahap desain atau ilmu-ilmu dalam arsitektur nanti kita bahas di belakang. Yang penting kalian bisa menggambarkan dulu apa yang sudah ada di rumah kalian. Dan untuk aksesoris seperti ini, sofa, kemudian mobil, segala macam itu bisa dibuat atau bisa kalian ambil di biblioket. Nah, saya sedikit membahas biblioket, tapi sebelumnya saya tuntaskan dulu bahasan denah ini. Jadi seperti tadi yang saya ungkapkan, selain dinding yang harus standar, kemudian ada notasi-notasi aksesoris dalam rumah seperti jendela, pintu, ada juga tangga. Nah, tangga ini baku ya. Kalau misalkan di rumah kalian ada tangga, maka ada notasi pendukung lainnya seperti ini, notasi handrail, kemudian ada notasi elevasi. Nah, elevasi ini ditentukan oleh kalian. Misal, elevasi 0.00. Ini menandakan bahwa ini adalah titik benchmark atau tanda awal. Kalau misalkan tanda awal kalian adalah di titik sini, misalkan di rumah maupun di dapur maupun di ruang tamu tidak ada perbedaan elevasi, maka dinyatakan 0 semua. Namun misalkan di dapur ada perbedaan elevasi, loh kok bisa? Misal di sini ada penurunan, jangan di dapur deh. Misalkan penurunannya di teras. Nah, di teras depan biasanya lebih rendah daripada di dalamnya. Nah, terus dinotasikan dengan cara seperti ini misalkan. Nah, maka teras depan ini harus diberi notasi elevasi kurang dari 0,00. Yaitu berapa? Terserah, tapi biasanya tidak drastis. Kita tulis misalkan min 0,05 untuk 5 cm, tapi kayaknya 5 cm terlalu tinggi, dibuat 2 cm saja. Nah, jadi di sini menandakan bahwa ada penurunan 2 cm di titik benchmark dan teras depan. Begitu juga dengan garasi. Misalkan garasi dari sini turun lagi, misal kita merencanakan ada tangga di sini, ada anak tangga. Nah, kemudian turun dari teras depan, turunnya sekitar, jadi setiap anak tangga kita kasih ukuran 15, 30, berarti 32. Nah, ini 0,32. Jadi garasi kita ternyata lebih rendah. Jadi ruang tamu itu benchmarknya, di teras turun 2 cm dan di garasi turun 30 cm. Gitu. Sekarang sebelum biblioket ada lagi, misalkan kita menentukan tanda ruang laundry seperti ini, maka tahapannya perhatikan, kalian harus buat dulu kotak rektangular. Nah, setelah kotak rektangular, kalian buat juga keterangan deskripsi dari ruang tersebut. Misal kalian buat di sini laundry. Nah, setelah dibuat deskripsi, juga nanti bisa dibuat notasi elevasi. Kalian buat hedge. Jadi urutannya keterangan dulu baru hedge.
misalkan Hedge Honey, kemudian klik di sini. Nah, jadi ya seperti ini. Terus untuk ini yang ini notasi ceritanya pijakan buat pejalan kaki atau buat aktivitas di taman. Begitu juga yang ini sama aja. Ini notasi rumput-rumput ini atau tanaman diambil dari biblioket. Nah, untuk biblioketnya sendiri kita coba ambil di sini. Misalkan saya ingin mengambil pohon yang tampak atas karena memang kita lagi menggambar denah. Ini misalkan kita ambil. Kemudian caranya untuk mengcopy dari file library ke file rumah yang kita buat, cukup Ctrl+C, Ctrl+C, kemudian dipaste di lokasi, Ctrl+V. Nah, filenya bakal jauh lebih besar karena memang perbedaan unit antar dua file. Mungkin kalau yang di library satuannya kilometer, yang kita satuannya milimeter, jadi mungkin saja. Tapi kalau misalkan udah bisa di copy gini sebenarnya mudah, tinggal kita scale aja. Scale itu skala, jadi kita ambil titik acuannya misalkan di sini, terus kita skalakan berapa kali lipat atau begini, misalkan ini ingin diperkecil, maka diperkecil 1000 kali lipat, 0,001. Nah, ini ingin diperkecil 1000 kali lipat. Nah, jadi kayak gini, kecil banget. Terus tinggal kita pindah ke rumah yang kita inginkan. Nah, misalkan ini kurang besar, tinggal di scale lagi deh, SC, enter. Terus kita ambil acuannya yang mana, misalkan acuannya yang ini, terus di zoom, diperbesar. Gak usah pakai ukuran karena memang pohon tidak ada ukurannya, pohon itu segimana kita aja. Nah, sudah presisi seperti ini cukup. Kemudian jika ada hal yang ingin ditanyakan, mahasiswa bisa langsung sampaikan, bisa japri, bisa juga di grup, nanti akan kita bahas melalui video interaktif kayak gini. Mungkin untuk denah seperti itu, saya akan melanjutkan ke cara menggambar potongan. Waktu masih ada 2 menit, saya bahas ke lantai 2 deh. Seandainya di tempat tinggal kalian ada 2 lantai, lihat, ini kan ada notasi tangga naik, karena memang ini ada di elevasi dasar. Ketika kita naik setinggi 3,5 meter di lantai 2, maka begitu juga untuk yang lantai atas. Nah, di lantai atas ini 3,5 ini tandanya dia sudah di lantai 2, maka diberi notasi turun. Nah, untuk notasi-notasinya tidak jauh berbeda dengan di lantai 1, ada dinding, notasi daun pintu, kemudian ada toilet. Nah, ini semua itu tergantung perencanaan kalian saja, tapi kalau hanya menganalisa tempat tinggal maka harus sesuai. Kemudian tidak ada yang berbeda, hanya saja posisi-posisi kolom itu pasti sama ukurannya. Jadi kolom ini di kiri sama dan lebarnya pun pasti sama gitu. Jadi tidak ada perubahan, yang ada perubahan hanya posisi dinding dan posisi ruang. Namun untuk kolomnya sendiri tidak ada perubahan. Mungkin itu saja, akan saya bahas video selanjutnya.